Jika benar alam semesta begitu luas, pada kemana ya para alien? Apakah kita adalah satu-satunya makhluk hidup di alam semesta? Atau adakah kehidupan lain selain di bumi? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sudah lama dikemukakan. Sebuah paradoks antara teori yang mengharuskan adanya peradaban makhluk ekstraterestrial yang jauh melampaui kehidupan di bumi dengan absennya bukti ilmiah yang pasti tentang keberadaan mereka. Paradoks ini diberi nama Fermi Paradox setelah fisikawan Italia Enrico Fermi yang pertama kali menanyakan pertanyaan ini pada tahun 1950 dan tidak ada yang tahu jawabannya hingga saat ini. Pertanyaan ini sangat mengganggu karena alam semesta kita katanya punya diameter 90 miliar tahun cahaya, punya setidaknya sekitar 100 miliar galaksi yang masing-masing terdiri dari 100 hingga 1000 miliar bintang dan sekitar 10⁻20 planet yang tersebar di alam semesta. Atau bisa ditulis dengan angka 1 dengan 0 segini banyak. Saya jadi teringat sama anglerfish di film Nemo. Di kedalaman 3000 kaki di bawah laut, kira-kira mereka sadar nggak ya ada kita? Ada kodok, cicak, kucing, kecoa, hingga bulan, matahari, dan bintang-bintang. Kelihatannya tidak. Tapi seperti halnya anglerfish yang mungkin nggak menyadari keberadaan kita, begitu juga kita yang mungkin nggak sadar ada makhluk lain selain manusia di alam semesta. Meski begitu, setidaknya para ilmuwan kita telah mempelajari bahwa ada banyak sekali planet-planet yang jumlahnya mungkin triliunan yang layak huni di alam semesta ini. Nggak usah jauh-jauh di alam semesta yang luas, karena sangat sulit bagi kita untuk menjangkaunya. Cukup di galaksi kita, Bima Sakti, yang setidaknya punya sekitar 400 miliar bintang. Ada sekitar 20 miliar bintang yang mirip dengan matahari kita di sini. Dan diperkirakan sekitar 1/5 dari bintang-bintang itu memiliki planet yang ukurannya sama seperti bumi dan berada di zona layak huni, yang memungkinkan kehidupan untuk berlangsung. Anggap saja 1%-nya dari planet-planet itu punya kehidupan. Setidaknya ada 10 juta planet yang punya penghuni di galaksi kita. Tapi sekali lagi, kemana ya mereka? Nggak ada SMS atau telepon barangkali. Bahkan nggak ada yang menjawab panggilan kita. Kita benar-benar seperti sendirian di alam semesta. Galaksi kita Bima Sakti umurnya sekitar 12 miliar tahun, sedangkan bumi kita baru sekitar 4 miliar tahun. Jika kemungkinan kehidupan yang digambarkan oleh para ilmuwan itu benar, dan mungkin mereka sudah memiliki umur yang jauh lebih tua dari kita, bagaimana ya kira-kira peradaban mereka? Skala Kardashev membagi-bagi tingkat peradaban berdasarkan kemampuan sebuah koloni dalam mengolah sumber daya alamnya. Peradaban tipe 1 adalah sebuah peradaban yang mampu mengolah seluruh sumber daya alam planetnya hingga 100%. Sedangkan bumi kita berada pada skala 0,7 di tahun 2010 dan diperkirakan baru akan mencapai peradaban tipe 1 beberapa ratus tahun lagi. Tipe 2 adalah ketika sebuah peradaban mampu menyerap dan mengolah sumber daya dari bintang terdekatnya. Dalam kasus kita ya matahari. Mungkin menggunakan sebuah alat seperti bola Dyson yang bertindak sebagai panel surya yang mampu menyerap energi matahari hingga bisa menghasilkan sekitar 70 juta kali konsumsi energi dunia dalam setahun. Tipe 3 adalah sebuah peradaban yang mampu menyerap semua energi yang ada di galaksinya, menjadikannya peradaban yang sangat maju yang mungkin hanya bisa digambarkan melalui film-film fiksi. Tapi sekali lagi, di manakah semua alien itu? Bukankah seharusnya alam semesta dipenuhi dengan pesawat luar angkasa? Ada beberapa teori spekulasi tentang keadaan ini. Salah satu teori yang paling terkenal adalah teori kekosongan galaksi, yang menyatakan bahwa keberadaan kehidupan lain di alam semesta sangatlah langka, dan oleh karenanya kita mungkin belum pernah bertemu dengan mereka. Teori berikutnya adalah The Great Filter yang diusulkan oleh Robin Hanson, yang menyatakan bahwa setiap peradaban akan menemukan great filter yang menghambat proses perkembangan sebuah peradaban. Bisa berupa banjir, gempa, tsunami, perang nuklir, atau asteroid yang menimpa bumi kita. Gak usah jauh-jauh, kita bisa berkaca pada diri kita sendiri. Setidaknya ada peradaban bangsa Maya, Sumeria, Romawi, Mesopotamia, hingga Atlantis. Peradaban-peradaban yang dulunya jaya, akhirnya musnah dan hilang dengan sendirinya. Dan jangan lupa sama Perang Dunia I, Perang Dunia II. Dan seperti yang dikatakan Albert Einstein, aku tidak tahu senjata apa yang akan digunakan dalam Perang Dunia III. Tetapi Perang Dunia keempat akan menggunakan tongkat dan batu. Oh ya, by the way, negeri Konoha juga punya masalahnya sendiri, great filternya sendiri. Salah satunya, meski bukan satu-satunya, adalah korupsi.
Lah kok jadi ke sana? Tapi mungkin para alien itu juga sama seperti kita, gagal sebelum mereka sempat melintasi galaksi. Atau barangkali kita memang cuma satu-satunya.